Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya setiap kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya terus dalam pemeliharaan Raja kita. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang melayani. Haleluya. Saya hari ini ingin berbagi kepada saudara bagaimana kalau kita melayani itu harus disertai dengan sebuah konsep yang benar. Sebab banyak orang kalau mendengar kata pelayanan, kata melayani, langsung orientasinya itu langsung ya pemikirannya ada di gereja atau di rumah Tuhan ya. Dan itu nggak salah sebab memang betul semua orang yang ada di rumah Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan itu adalah pelayan Tuhan dan mereka betul-betul melayani pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, tapi apakah betul itu arti sendiri dari melayani cuman sebatas di rumah Tuhan? Sebab kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan Yesus waktu menjadi manusia, saudara, dia dari satu tempat ke tempat lain, dimanapun dia berada, saudara, Yesus terus melayani dan melayani dan melayani. Apa yang dia bisa lakukan, dia selalu melakukan. Baik itu menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang yang mati, ya, menolong orang yang kesusahan dan lain sebagainya dia lakukan. Dan saya percaya semua yang dia lakukan itu adalah bentuk daripada yang namanya pelayanan atau melayani. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat daripada cerita daripada semua yang dilakukan Yesus di dalam dunia ini, saya saudara berpikir dan merenung bahwa ternyata melayani bukan hanya sebatas di gereja, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, melayani yang Yesus ajari dan teladani dalam kehidupannya supaya kita mengerti bahwa melayani itu harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Jadi tidak terbatas hanya di gereja, tapi dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Saudara, kalau itu sudah menjadi gaya hidup kita orang percaya, kita harus terus melayani, artinya kehidupan kita harus mau melakukan untuk mempermuliakan Raja kita di surga. Haleluya. Nah, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bertabrakan dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri waktu kita mau ambil bagian dalam melayani Sang Raja. Dan beberapa hal yang saya coba mendefinisikan yang membuat kita akhirnya tidak bisa pelayanan maksimal. Karena seringkali kita berpikir, kenapa kita harus melayani? Ya, kenapa? Kan sudah banyak hamba Tuhan, kan sudah banyak umat Tuhan yang juga sudah ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kenapa kita orang percaya semuanya itu harus terlibat melayani? Mari kita lihat sama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang pertama ini, yaitu dari Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Demikian firman Tuhan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, hal yang pertama kenapa kita harus melayani jelas. Saudara terkasih dalam Tuhan, jawabannya karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Bukankah setiap kita orang percaya tujuan hidup kita adalah to be like Jesus, menjadi serupa seperti Kristus, ya. Saudara, kalau kita ingin menjadi serupa seperti Kristus, artinya ada hal-hal yang harus kita ikutin dari kehidupan Yesus seperti apa, kehidupan Kristus bagaimana, kita harus melakukannya. Nah, firman Tuhan dengan jelas menyaksikan bagaimana Yesus itu waktu hidupnya itu dia punya gaya hidup melayani, bahkan melayani saudara dan saya sampai mati di atas kayu salib, memberikan nyawanya. Jadi saudara, bagi kita anak-anak Tuhan, kita mau melayani karena terutama kita mau mengikuti keteladanan Yesus karena dia sudah lebih dulu melakukannya, ya. Jangan saudara terkasih dalam Tuhan kita menjadi anak Tuhan yang mau-mau sendiri, tapi kita anak Tuhan harus berjalan terus untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, melayani Raja kita. Haleluya. Lalu pertanyaan kedua yang sering kali kita pikirkan, ya, kalau kita melayani untuk siapa sebetulnya? Sebab seringkali bukankah kita dipercayakan melayani jiwa-jiwa, baik jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, baik jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang terikat. Ya, kita banyak saudara terkasih dalam Tuhan melayani mereka. Nah, saudara harus tahu bahwa sebetulnya kalau kita melayani semata-mata, kita melayani itu semuanya untuk Tuhan.
Ya, walaupun memang dalam pelayanan keseharian itu kita melayani sesama kita, jiwa-jiwa yang tadi kita sebutkan. Sebab saya mau kasih tahu sama saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Perhatikan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan saya percaya kasih di sini adalah kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, artinya begini saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara fokus melayaninya untuk Tuhan, maka apa yang saudara lakukan itu, melihat jiwa-jiwa itu saudara lakukan bahwa itu dengan kasih, karena saudara mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Sehingga saudara nggak akan salah. Sebab kalau saudara motivasinya melayani untuk diri sendiri atau melayani untuk berharap kepada orang yang dilayani, saudara akan mendapatkan kekecewaan. Tapi waktu orientasi kita, fokus kita, motivasi kita, kita melayani untuk Sang Raja. Saya percaya siapapun yang kita layani, kita akan selalu bersuka cita. Kita akan selalu damai sejahtera. Dan tentunya apa yang kita lakukan ini akan berkenan di mata Bapa. Haleluya, puji nama Tuhan. Pertanyaan ketiga yang selalu kita pikirkan saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengerti tentang dua hal pertanyaan di atas, pertanyaan ketiga seringkali kita pikirkan. Lalu kalau kita mau melayani, melalui apa kita melayani? Seringkali seperti saya waktu awal baru bertobat lahir baru, saya rindu untuk melayani, tapi saya nggak ngerti. Saya melayani itu harus melalui dengan cara apa, bagaimana, seperti apa. Mari kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus pasal yang ke-10. Dikatakan 1 Petrus pasal 4 ayat ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan, bila Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan di dunia ini, maka Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Bagaimana cara memperlengkapinya? Tuhan akan memperlengkapi kita sesuai dengan segala kemampuan kita, segala talenta yang Tuhan kasih dalam hidup kita atau karunia, ya. Dan itu adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, kenali talenta saudara, kenali karunia saudara, layanilah dengan talenta dan karunia saudara. Be yourself, karena Tuhan memakai diri saudara masing-masing unik dan masing-masing punya ciri khas. Jadi jangan mengikuti orang lain, saudara. Kenali diri saudara sendiri di hadapan Tuhan. Kenali panggilan saudara, kenali talenta dan karunia saudara. Maka saudara akan maksimal dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ya, seringkali kita ada pertanyaan dalam benak pikiran kita. Ya, kalau kita sudah mau melayani, tapi seringkali kita tahu bahwa melayani itu tidak mudah. Akan banyak hambatan terbesar, ya, yang akan bisa setiap saat, setiap waktu datang dalam kita melayani Sang Raja. Oleh sebab itu, mari kita lihat sama-sama Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus saja saudara terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam dia melayani saudara, dia saudara terkasih dalam Tuhan harus menyalipkan apa yang menjadi ego dan harga dirinya. Dia mati di atas kayu salib, ya. Dan saya percaya hambatan kita terbesar dalam lainnya adalah ego dan harga diri kita sendiri. Matikan egomu, matikan harga dirimu, karena Yesus sudah mematikan ego dan harga dirinya sampai titik yang paling terendah di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kalau Yesus mampu melakukannya, siapakah kita ini yang mau melayani Sang Raja? Ikuti teladannya, dan saya percaya hambatan terbesar tidak akan jadi masalah. Orang kalau masih berdiri, saudara, bisa diserang. Tapi kalau orang sudah tiarap, saudara, ya sudah betul-betul di posisi rendah, udah nggak bisa lagi diserang. Kalau saudara sudah menjadi hamba betul-betul, ego saudara dimatikan, harga diri saudara dimatikan, saudara tinggal di bawah Tuhan melesat ke atas, dipakai secara luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati
Teruslah melayani Sang Raja, jangan takut lagi. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus dimanapun kami berada. Kami yang saat ini mengerti arti dari melayani. Biarlah Tuhan terus gerakan kami untuk kami mau ambil bagian. Dan biarlah Tuhan kau berikan kami roh keberanian, kau tolong kami. Dan kami percaya di saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin kami step demi step, langkah demi langkah. Untuk kami masuk dalam destiny Tuhan yang sempurna. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap Engkau pakai lebih lagi. Haleluya, amin.